Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang laporan keuangan neraca. Saya dengan Laura Teresa Astuti akan menjelaskan. Pertama-tama ada jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu seperti aset, liabilitas, dan modal. Yang kedua ada laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba rugi perusahaan selama periode tertentu. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas, merinci sumber dan penggunaan kas perusahaan dalam suatu periode. Isi dan elemen laporan keuangan. Konsep income. Income dalam akuntansi adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 1 tahun periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi pemilik. Jenis income itu ada 2. Yang pertama revenue atau pendapatan, yaitu berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Lalu yang kedua yaitu gains atau keuntungan, yaitu berasal dari aktivitas sampingan seperti penjualan aset tetap dan investasi. Pengertian aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas yang diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contohnya kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Liabilitas merupakan kewajiban kini dari entitas untuk menyerahkan sumber daya ekonomi di masa depan akibat transaksi di masa lalu. Contohnya utang usaha, utang bank, dan gaji terutang. Ekuitas yaitu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Contohnya modal pemilik, laba ditahan. Nilai aset biasanya diukur berdasarkan harga perolehan, nilai buku, dan nilai wajar. Nilai liabilitas biasanya diukur berdasarkan nilai nominal dan nilai masa kini. Nilai ekuitas mencerminkan nilai bersih perusahaan yang menjadi milik pemegang saham atau pemilik usaha. Ada 2 pendekatan utama untuk memahami hubungan antara laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama yaitu pendekatan artikulasi, menganggap laporan laba rugi dan neraca memiliki hubungan matematis. Laba bersih yang dihasilkan dalam laporan laba rugi secara langsung memengaruhi saldo modal di neraca. Pendekatan ini melihat neraca sebagai gambaran aset dan liabilitas yang menghasilkan perubahan laba. Yang kedua yaitu pendekatan non-artikulasi, menganggap laporan laba rugi dan neraca tidak memiliki hubungan matematis otomatis dan dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah pencatatan laba atau rugi yang belum direalisasi yang langsung dicatat di akun modal, bukan melalui laporan laba rugi. Dalam pendekatan artikulasi terdapat 2 konsep utama. Yang pertama yaitu revenue expense approach, menganggap laporan laba rugi adalah laporan utama dan neraca hanyalah produk sampingan dan proses pengakuan pendapatan biaya. Lalu Asset liability approach menganggap neraca adalah laporan utama dan laporan laba rugi merupakan produk sampingan dari perubahan nilai aset dan liabilitas. Pendekatan ini lebih fokus pada pengukuran aset dan liabilitas terlebih dahulu. Definisi komponen neraca. Menurut FASB 1985, aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu. Sebuah aset harus diharapkan memberikan arus kas bersih yang positif di masa depan. Selain historical cost, terdapat beberapa metode lain, yaitu yang pertama fair value atau nilai wajar, nilai yang diterima dalam transaksi antara pihak yang berkeinginan untuk membeli dan menjual aset. Kedua, replacement cost atau biaya penggantian, biaya yang diperlukan untuk mengganti aset dengan aset yang serupa atau memiliki fungsi yang sama. Kemudian present value atau nilai sekarang, nilai yang sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari aset. Kemudian yang terakhir market value atau nilai pasar, nilai aset yang dapat diperoleh dalam pasar yang aktif dan terbuka. Nah, perlu diketahui juga setiap metode penilaian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baiknya pilih metode yang tepat akan tergantung pada tujuan penilaian dan jenis aset yang dinilai. Kemudian kewajiban atau liabilitas adalah utang atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu entitas, baik itu individu, perusahaan, atau organisasi. Kewajiban ini dapat berupa yang pertama utang jangka pendek, utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti utang dagang, utang gaji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua utang jangka pendek, utang yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun seperti pinjaman bank, obligasi, dan lain-lain. Yang ketiga kewajiban kontingensi, kewajiban yang mungkin timbul karena adanya kejadian masa lalu tetapi belum pasti terjadi, seperti tuntutan hukum yang sedang dalam proses. Yang terakhir kewajiban lancar, kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, biasanya di dalam waktu yang paling dekat. Nah, kewajiban ini harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan seperti neraca untuk memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan suatu entitas. Pengelolaan kewajiban yang efektif sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Baik, selanjutnya saya Rena Melani akan melanjutkan pembahasan terkait modal pemilik.
setelah apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, Kak Laura, bahwa di dalam sebuah neraca itu ada komponen aset, liabilitas, dan modal, maka saya di sini akan menyampaikan materi terkait modal. Owner equity atau ekuitas pemilik adalah hak atau kepemilikan pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi semua biaya-biaya. Jadi untuk rumus dasar dari owner equity ini, di mana aset dikurangi kewajiban, jadilah itu owner equity. Fungsinya itu untuk ukuran kekayaan bersih perusahaan, kemudian indikator stabilitas keuangan, selanjutnya sebagai dasar pembagian laba atau dividen. Saya juga akan menyampaikan satu contoh kasus di mana sebuah perusahaan itu memiliki aset 200 juta, kemudian total kewajibannya 80 juta, maka owner equity-nya 120 juta. Artinya, kekayaan yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan tersebut yaitu 120 juta. Pada pembahasan kali ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa owner equity itu menggambarkan hak pemilik atas aset bersih perusahaannya. Kemudian nilainya berubah-ubah karena adanya laba atau rugi, kemudian ada juga penambahan modal, dan terkadang juga ada penarikan price. Terus kesimpulan lainnya yaitu ekuitas yang kuat, menandakan perusahaan stabil dan sehat secara finansial.